Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita bertemu lagi dalam acara Kultum Ramadan. Semoga kita selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah di bulan yang agung yang mulia ini, yakni bulan Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keutamaan sholawat, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyara." Di riwayat Muslim, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad satu kali saja, dia akan dibalas rahmat daripada Allah 10 rahmat. Yang mana ketika satu rahmat saja, orang ini diberi satu rahmat saja, itu ketika ditimbang nanti di hari kiamat, satu rahmat itu bisa melebihi menghapus segala dosa. Dan salah satu keutamaan salawat adalah menghapus dosa, mengangkat derajat, memberkahi orangnya di dalam kehidupannya, rezekinya lancar, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijelaskan semua di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ketika saya jelaskan dengan hadisnya panjang sekali, panjang lebar. Itu luar biasa sholawat. Tapi yang paling saya ingat, yaitu ada suatu cerita di dalam khususnya keutamaan sholawat ini. Dulu ada seorang anak dengan ayah bepergian di perjalanan, ayahnya meninggal. Dan ketika meninggal ayahnya, wajahnya itu hitam sekali, hitam sehitam-hitamnya. Akhirnya dia ini tanya kepada orang-orang, apa yang ayah saya lakukan kok sampai meninggalnya wajahnya hitam? Ketika ditanya para masyarakat di situ, akhirnya masyarakat menjawab, iya, ayahmu itu sering berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dihitamkan. Akhirnya dia menangis meratapi, pusing, bingung bagaimana ayahnya nanti. Akhirnya sampai dia ketiduran. Ketika ketiduran dia bermimpi ada seseorang yang indah wajahnya, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mengusap wajah ayahnya, akhirnya langsung menjadi wajah yang bersinar, wajah yang putih bersih, yang bercahaya. Ketika ditanya oleh anak ini, siapa engkau? Aku Nabimu Muhammad SAW. Lu kenapa engkau usap wajah ayahku sampai bisa bercahaya seperti itu? Iya, wajahmu memang banyak maksiat kepada Allah, tapi dia mempunyai satu amalan yang luar biasa, yaitu dia sering bersolawat kepada aku, katanya Nabi Muhammad SAW. Dari cerita ini nyambung dengan hadis, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat kepadaku, orang yang paling berhak dengan syafaatku, yaitu orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya mari kita perbanyak solawat, khususnya di hari Jumat, di malam Jumat, dan di bulan-bulan yang sangat agung seperti bulan Ramadan ini. Jangan lupakan solawat, walaupun Al-Quran lebih afdol di bulan Ramadan ini untuk diamalkan, tetapi tetap kita harus bersolawat minimal dalam sehari 100 kali. Kenapa? Agar kita mendapat syafaat Nabi Muhammad. Yang kedua, tentang keutamaan para ulama. Nabi Muhammad SAW bersabda, fadlul alim alal abid kafadli kamari lailatul badr min fadli kasairil kawakib, katanya Nabi Muhammad SAW. Keutamaan orang yang mempunyai ilmu dari orang yang beribadah tanpa ilmu itu seperti keutamaan Nabi Muhammad yang seperti bulan di malam pertengahan bulan purnama dari seluruh bintang-bintang. Makanya kita di sini oleh Nabi Muhammad SAW, ini salah satu bentuk bagaimana caranya kita ini menghormati, memuliakan para ulama. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, man zara aliman faqad zaroni, wa man sofaha aliman faqad sofahani, wa man jalasa aliman faqad jalasani, ila akhiril hadis, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu fil jannah, kata Nabi Muhammad SAW. Orang yang memandang para ulama, duduk dengan para ulama, mencium tangan para ulama, ziarah sowan kepada para ulama, mereka sama saja ziarah, sowan, mencium tangan, sama saja duduk dengan Nabi Muhammad. Dan kata Nabi, siapa yang duduk dengan saya di dunia, nantinya akan duduk denganku di surga. Makanya bagaimana kita hormati para ulama? Kenapa? Ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris Nabi,
Nabi saja kita hormati, apalagi para ulama. Kenapa? Karena para ulama pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita menghormati Nabi, wajib kita menghormati para ulama. Kalau kita menghormati para ulama, wajib kita menghormati Nabi Muhammad SAW. Ini dua yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Para ulama adalah orang yang menyambung lidah Nabi Muhammad, yang menyambung ilmu Nabi Muhammad, menyambung dakwah Nabi Muhammad. Maka hormatilah, cintailah, jagalah mereka dengan nyawamu, dengan hartamu, dengan seluruh apa yang kamu punya untuk mereka. Kenapa? Karena mereka adalah pendidik bangsa, pendidik umat, pendidik agama. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.